بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat-sahabat memori santri semuanya saja rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada video kali ini adalah pertemuan pengajian yang ke-13 kalinya. Kita masih membahas adab-adab puasa, di mana bagian daripada adab-adab puasa adalah adanya anjuran-anjuran amal ibadah yang sangat baik apabila kita lakukan ini dalam rangka memaksimalkan kualitas ibadah puasa kita dan kualitas pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina barakati ijtima'ina wa istifadatina wa li daf'il baliyat dafi syarril jinni wal insi wa tashwisihim hadratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khasah ila muallifi hadzal kitab Asyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyayikhina wa jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada video kali ini tepatnya pada halaman 28, masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu anjuran-anjuran amal ibadah pada bulan Ramadan, yang diantaranya adalah al-iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, utamanya adalah pada waktu malam hari. Jadi siang hari kita berpuasa, kemudian malamnya sibuk dengan qiyamul lail, kemudian al-iktsar min tilawatil Quran sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pada halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amarolan perintah sapa Umaru sahabat Umar radhiyallahu anhu, maksudnya ini khalifah. Sapa Umaru sahabat Umar radhiyallahu anhu perintah Ubay bin Ka'bin ing Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dariyah lan Tamim ad-Dariyah radhiyallahu anhuma. Perintah ayakuma ing yen jumenengake sapa jumenengake salat utawa ngimami salat, jumenengake salat utawa ngimami salat sapa Ubay bin Ka'ab lan Tamim ad-Dari bin nasi kelawan menungso. Fakana mongko ana sapa al-qari'u wong kang maca minhuma saking Ubay bin Ka'ab lan Tamim ad-Dari ana iku yaqra'u maca sapa qari maca bil mi'ataini kelawan 200 ayat fir rakaati ing dalem sak rakaat. Wa makanu lan ora ana sapa nas iku yen sorifuna padha bubaran sapa nas ning qiyami ramadhana saking jumenengake salat ing dalem wengine wulan Ramadan. Jumenengake salat wengi ing dalem bulan Ramadan ngaten nggih kenging
Kula baleni wa makanulan ora ana sapa nas iku yen sorifuna padha bubaran sapa nas mingkiyami Ramadhana saking jumenengi utawa jumenengake salat wengi ing dalem bulan Ramadan illa akhirul laili angin ing dalem akhire bengi liidraki sahuri krana nemoni sahur liidraki sahuri krana nemoni sahur. Saya terjemah wa amaro dan memerintahkan Umaru sahabat Umar. Jadi sahabat Umar bin Khattab pada saat beliau menjadi khalifah, beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari, memerintahkan dua orang yaitu Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk apa? Ayyakuma bin nas, untuk atau agar mereka melakukan sholat dengan masyarakat, artinya menjadi imam. Makanya di zaman Khalifah Umar lah gerakan sholat tarawih ini memang dipublikasikan, dimasyarakatkan ya, secara berjamaah besar-besaran, di mana ada dua pusat pelaksanaan sholat tarawih pada zaman itu. Yang pertama diimami pertama atau kelompok ada dua pusat tempat pelaksanaan sholat tarawih. Itu yang kelompok pertama diimami oleh Ubay bin Ka'ab, yang kedua kemudian diimami oleh Tamim ad-Dari. Dan terus bagaimana ayyakuma bin nas, agar keduanya melakukan sholat dengan masyarakat. Fakana al-qari'u minhuma, maka yang membaca atau yang mengimam menjadi imam dari keduanya, artinya Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ketika menjadi imam, dia apa yang dia baca? Minhuma dari keduanya iku yaqra'u, dia membaca bil mi'ataini dengan 200 ayat fir rakaati, di dalam satu rakaat. Artinya Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari itu karena menjadi imam, ayat yang dibaca itu berapa? Itu satu rakaatnya adalah 200 ayat. Jadi satu rakaat 200 ayat. Akhirnya yang terjadi famakanu yansorifuna min qiyami Ramadan, tidaklah mereka, artinya masyarakat pada zaman itu, tidaklah mereka itu bubar dari pelaksanaan Qiyamu Ramadan, pelaksanaan sholat tarawih, illa akhirul laili, kecuali pada akhir malam ya, menjelang sahur itu, liidraki sahuri krono nemoni sahur, untuk melakukan sahur. Inilah gambaran betapa zaman dulu itu pelaksanaan Qiyamul Lail di malam Ramadan memang sangat maksimal sekali. Ya memang akan berbeda sekali ketika kita bandingkan dengan zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang itu membaca surat agak panjang saja itu makmumnya sudah pada protes, sampai muncul itu jargon ya, kul huwaile ya, surat kulhu saja. Itu bagaimana ya, alhamdulillah masih mau melakukan sholat tarawih. Tapi kalau mau dibandingkan dengan zaman dahulu ya nggak ada apa-apanya. Kita lanjutkan. Fawaqad kanalan temen ono iku minas salafi, saking ulama salaf as-sholihi kang soleh sapa man wong yahtimu kang khatam utawa khatam Quran utawa ngatamake Quran sapa man fi qiyami Ramadhana ing dalem jumenengi salat wengi ing dalem wulan Ramadan, ai salati tarawih tegese salat tarawih fi kulli thalathi layalin ing dalem saben-saben telu pira-pira wengi khatmatan kelawan sak khataman. Wa minhum lan iku setengah saking salaf as-sholih man utawi wong kana kang ana sapa man iku yakhtimu ngatamake sapa man fi qiyami Ramadhana ing dalem
Anju menengi salat wengi ing dalem wulan Ramadan kula sabein ing dalem saben-saben pitung wengi khotmatan kelawan sak khataman. Wa minhum lan iku setengah saking salaf as-sholih man utawi wong yahtimu kang ngatamake sapa man kula asrin ing dalem saben-saben 10 wengi. Wa qad kana minas salaf as-sholih man yahtimu fi qiyami Ramadan. Wa qad kana dan sungguh terdapat minas salafis sholih dari ulama-ulama salafus sholih zaman dahulu ya, pada zaman salaf. Jadi 3 kurun-kurunnya Nabi, sahabat dan tabi'in dan tabi'i tabi'in ya, sahabat, tabi'in dan tabi'i tabi'in. Ini yang tergolong zaman salaf. Di zaman itu terdapat orang yahtimu fi qiyami Ramadan, yahtimu yang dia menghatamkan Al-Quran fi qiyami Ramadana pada saat pelaksanaan sholat malamnya Ramadan. Maksudnya adalah sholat tarawih, maksudnya adalah pelaksanaan sholat tarawih fi kulli thalathi layalin. Dia itu menghatamkan Al-Quran pada tiap 3 malam khotmatan dengan 1 kali khotaman. Jadi tiap semalam 3 malam sekali dia khatam Al-Quran pada saat tarawih itu. Berarti apa? Per malamnya itu 10 juz, 3 malam berarti 30 juz khatam. Luar biasa. Wa minhum dan bagian dan diantara mereka ulama-ulama salaf mangkana yahtimu man terdapat orang kana yahtimu dia menghatamkan fi qiyami Ramadana di dalam sholat tarawih ya, maksudnya sholat tarawih qiyam Ramadan itu dia menghatamkan Al-Quran kulla sab'in tiap 7 malam khotmatan dengan 1 kali khataman. Berarti seminggu sekali khatam Al-Quran 30 juz itu. Kemudian wa minhum dan diantara ulama-ulama salaf man terdapat orang yahtimu yang dia menghatamkan Al-Quran kulla asrin pada pelaksanaan sholat tarawih ya, kulla asrin setiap 10 malam. Jadi ada yang 1 bulan itu khatam 3 kali. Berarti kalau 1 bulan khatam 3 kali itu berarti per malamnya adalah 3 juz. 10 hari berarti 30 juz. Luar biasa. Kemudian sekarang, zaman sekarang itu 1 malam 1 juz itu sudah Masya Allah, sudah luar biasa, sudah tidak ada bandingannya ya. Lanjut, bahkan ada yang super cepat itu ya, yang super cepat ada soalnya. Lanjut, waqala dawuh, tapi bagaimana itu ya, alhamdulillah gitu aja masih mau melakukan sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Lanjut, qala al-allamah Ibnu Hajar, qala dawuh sapa al-allamatu wong kang banget alimi Ibnu Hajarin al-Haytami rupane Ibnu Hajar al-Haytami wa kana lisyafi'i ing dawuh wa kana lisyafi'i wa kana lan ono iku lisyafi'i kedue Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi Ramadana ing dalem wulan Ramadan apa sing ono apa situna swidak apane khatmatan khatamane yaqra'uha hale maca sapa Imam Syafi'i ing situna khatmatan maca fi ghairi sholati ing dalem burine salat fi ghairi sholati ing dalem burine salat fi ghairi sholati ing dalem burine fi ghairi sholati ing dalem jabane salat. Lanjut, wa an Abi Hanifah lan den riwayatake saking Abi Hanifah radhiyallahu anhu apa zalika sepadane mengkono khatmus Syafi'i sepadane mengkono khatmus Syafi'i wa kana lan ono sapa Az-Zuhri Syekh Zuhri ono iku ini kurang iku ya ono ndak ding
wa kana lan ana sapa az-Zuhri Yusah Zuhri idza khala ing dalem nalikane mlebu apa Ramadan wulan Ramadan iku qala dawuh sapa az-Zuhri dawuh innama huwa ing dawuh innama huwa ang pestine utai Ramadan iku tilawatul Qur'ani maca Al-Qur'an wa it'amut ta'ami lan aweh panganan. Saya terjemah terlebih dahulu. Qala al-Allamah Ibnu Hajar. Qala al-Allamah Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar al-Haytami berkata, wa kana lisyafi'i, perkataan wa kana lisyafi'i, wa kana dan adalah lisyafi'i bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan situna ya situna terdapat 60 khatmatan hataman Al-Qur'an. Jadi Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu beliau menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Yaqra'uha fi ghairi sholati, di mana beliau membaca 60 hataman itu di selain sholat. Artinya di sholat itu kan ada sendiri, itu yang di luar sholat. Yang di dalam sholat ya lebih lagi kan, berarti ya tidak sekedar 60. Lawang yang 60 saja itu yang di luar sholat. Kemudian ada catatan kaki, hadza mukhalifun lima fi sairin nubala wa ghairihi. Keterangan ini berbeda dengan apa yang terdapat atau keterangan yang terdapat di dalam kitab Sairun Nubala dan kitab yang lain. Wa fihi manasuhu, di sana diterangkan begini. Qala ar-Rabi'i ibnu Sulaiman, Rabi' bin Sulaiman berkata, min tariqaini, indahu ini dari dua riwayat, bal aksar, bahkan lebih dari sekedar dua riwayat cerita ini, bahwa apa? Karena asy-Syafi'iyyu yahtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khatmatan, bahwa Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60. Ini sepakat. Tapi warawaha Ibnu Abi Hatim anhu fazada kullu dzalika fi sholatin, dan Imam siapa? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Rabi' bin Sulaiman tadi, beliau menambahkan bahwa 60 hataman itu beliau lakukan fi sholatin, ya fi sholatin, ini dalam sholat. Artinya dalam sholatnya saja itu sudah 60 hataman satu bulan, ya 1 bulan 60 hataman, berarti perharinya kan 2 kali, itu dalam sholat. Nah di luar sholatnya wes luar biasa lagi, itu begitu. Lanjut, wa an Abi Hanifah, dan diriwayatkan dari Abi Hanifah radhiyallahu anhu mislu dzalik, sama dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, sama, artinya perharinya khatam 2 kali. Wa kana az-Zuhri idza khala Ramadan, Syekh Zuhri ketika masuk bulan Ramadan dia berkata begini, qala, dia berkata, innama hiya tilawatul Quran, innama huwa tilawatul Quran, bulan Ramadan itu hanya untuk membaca Al-Quran, wa it'amut ta'ami, dan memperbanyak apa? Bersedekah, memberi makan, wa it'amut ta'ami, dan bersedekah memberi makan. Lanjut, rawang riwayatake sapa al imamu Imam Ahmad, hurufane Imam Ahmad, an Ibni Umar, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ngriwayatake anna Rasulullah, ing sak temene Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul, dawuh asyamu wal Qur'an, ing lafat asyamu wal Qur'an. Asyamu tai poso, wal Qur'anu lan Al-Qur'an iku yasfa'ani, bisa nyafaati apa siyam lan Al-Qur'an lil abdi maring kaula yaumal qiyamati, ing dalem dina kiamat. Yaqulu hale ngucap sop apa asyamu poso, ngucap ayya rabbi, ing lafat ayya rabbi,
ayya rabbi duh pangeran kula, manatuhu nyegah sapa kula ing abet atau ama ing mangan, wasyaha atau ama ing panganan, wasyahawati lan piro-piro kademenane nafsu binahari ing dalem waktu awan. Fasyafi'ni mongko mugi nampi syafaatuan ing kula fihi ing dalem abet, fihi ing dalem abet. Wa yaqulu lan ngucap apa Al-Qur'anu Al-Qur'an, manatuhu ing dawuh manatuhu nyegah kula ing abet annauma ing turu billaili ing dalem waktu wengi. Fasyafi'ni mongko mugi mugi nampi syafaat utawa paring izin nyafaati tuan ing kula fihi ing dalem abet. Qala dawuh sapa Rasul fayusyafa'ani mongko nuli den trima syafaate apa Siam lan Al-Qur'an, utawa den izini syafaate apa Siam lan Al-Qur'an. Saya terjemah. Rawa al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan an Ibni Umar dari sahabat Ibnu Umar, putra sahabat Umar, meriwayatkan anna Rasulullah bahwasanya beliau Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, asyamu wal Qur'an, perkataan asyamu wal Qur'an, asyamu puasa, wal Qur'anu dan mempem, dan Al-Qur'an, yasfa'ani dia bisa memberi syafaat. Jadi puasa dan bacaan dan Al-Qur'an itu maksudnya asyam wal Qur'an ini ada catatan kaki, qauluhu asyam ay siyamu Ramadan. Mari ngono qauluhu wal Qur'an ay qiraatul Qur'an. Qala at-Tayyibiyyu al-Qur'an huna ibaratun anit tahajjud wal qiyami bil lail kama abbara bihi anis shalah fi qaulihi ta'ala wa Qur'an al-fajri. Al-Isra ayat 78. Wa ilaihil isyarah bi qaulihi wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil lail intaha mirqatul mafatih Juz 4 Sohifah 451. Maksudnya bagaimana? Bahwa tadi dikatakan puasa dan Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada seseorang. Maksudnya puasa itu puasa apa? Oh, itu maksudnya puasa Ramadan. Kemudian Al-Quran itu bagaimana maksudnya? Kok bisa memberikan syafaat? Maksudnya adalah pembacaan Al-Quran. Kemudian Syekh At-Tayyibi memberikan penjelasan terkait hal ini, bahwa yang dikehendaki dengan Al-Quran di sini adalah maksudnya Al-Quran yang dibaca pada saat sholat tahajud wal qiyami bil lail dan sholat malam, termasuk adalah Al-Quran yang dibaca pada saat sholat tarawih. Kama abbara bihi anis sholah fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Al-Quran itu diredaksikan dari ungkapan sholat. Artinya sholat itu diungkapkan dengan bahasa Al-Quran di dalam firman Allah wa Qur'an al-fajri, dan bacaan Al-Quran yang dilakukan pada saat fajar itu sholat fajar. Wa ilaihil isyarah biqaulihi wa yaqulu Al-Quran, dan ini yang dimaksud dengan yaqulu Al-Quran tadi itu Al-Quran berkata, ini mana'tuhu an-nauma al-lail, gara-gara aku hambamu ini dia tidak tidur malam ya Allah. Ini menunjukkan bahwa itu adalah memberikan indikasi itu adalah bacaan Al-Quran yang dilakukan di dalam sholat malam. Ini satu pendapat demikian, walaupun ketika kita berbicara zahirul hadis ya tidak harus seperti itu. Kita ulang. Hasyamu adapun berpuasa wal Qur'anu dan bacaan Al-Qur'an, yasfa'ani dia bisa memberikan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan kebaikan ya.
pertolongan, kebaikan. Syafaat itu macam-macam. Ini saya buka terkait dengan syafaat. Ada berapakah yang namanya syafaat itu? Asyaqalal ulama, ya, ulama berkata, asyafa'ah fil akhirah khamsatu aksamin. Syafaat di akhirat itu ada 5. Yang pertama adalah awwaluha mukhtassatun binabiyina. Bagian pertama dari 5 itu khusus yang diberikan hak syafaat kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Wahia al-irahah min haulil mauqif. Dia keadaan nyaman, keadaan santai. Dari min haulil mahfud, dari kejadian-kejadian di padang mahsyar atau mauqif, yang di sana itu serba tidak enak, ya, serba tersiksa, tapi dia enjoy di sana malahan. Kenapa? Karena mendapatkan syafaat Nabi. Wa ta'jilul hisab, kemudian hisabnya, penghitungan amalnya disegerakan. Artinya malaikat sing ngitung-ngitung, sing menghitung amal itu tidak diteliti. Yes, bahkan bisa jadi baik itu dianggap baik semuanya. Itulah wahya as-syafa'atul uzma. Itulah yang namanya syafaat uzma. Itu khusus untuk Nabi Muhammad. Kedua, wasaniha, dan yang kedua adalah fi idkhali qaumin al-jannah bighairi hisab. Jenis syafaat kedua, orang-orang yang mestinya masuk surga, dia masuk surganya tanpa melalui hisab dulu. Wa hadhihi aidan khassatun binabiyina. Ini khusus syafaat yang diberikan oleh Nabi kita. Kemudian yang ketiga, as-syafa'ah liqaumin istaujabun nar. Syafaat bagi kaum yang mereka sebenarnya mestinya masuk neraka, tapi fayasfa'u fihim nabiyuna wa man sya'allahu ta'ala, akan tetapi mereka tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat dari Nabi atau orang-orang atau siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang ketiga. Syafaat yang keempat, fiman dakhala minal mudznibin, adalah orang-orang yang fiman dakhalan nar, orang-orang yang sudah masuk kadung masuk neraka. Faqad ja'al haditsu bi ikhrajihim minan nar bi syafaati nabiyyina wal malaikah wa ikhwanihim minal mu'minin. Jadi mereka sudah kadung masuk neraka, akan ada hadis akhirnya mereka dikeluarkan karena apa? Mendapatkan syafaat dari Nabi kita, kemudian mendapatkan syafaatnya para malaikat, kemudian syafaatnya ikhwanihim minal mu'min, saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang mukmin. Kemudian khamisuha, ada yang kelima, fi ziyadati darajah fil jannah li ahliha. Artinya penambahan naik tingkat, ya, naik peringkat surganya. Mestinya surga yang bawah sendiri kemudian diangkat menjadi agak lumayan itu. Karena apa? Mendapatkan syafaat. Di antara yang bisa memberikan syafaat itu adalah puasa Ramadan dan bacaan Al-Quran. Lanjut. Kemudian kelak di hari kiamat, puasa dan bacaan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada seseorang. Yaqulu asyam, puasa berkata begini, ayya rabbi, ya wahai Tuhanku, mana'tuhu, aku menjadikan hambamu ini terhalang atau ama dari makanan, wasyahawati, dan keinginan-keinginan hawa nafsu bin nahari, pada siang hari. Ya Allah, gara-gara saya hambamu ini tidak makan, kemudian dia menahan diri dari syahwat-syahwatnya gara-gara aku, ya Allah. Oleh karena itu fasafi'ni, maka berilah izin aku menolongnya. Fihi, fasafi'ni fihi, maka berilah izin aku menolongnya. Wa yaqulu Al-Quran, dan Al-Quran juga berkata begini, mana'tuhu an-nauma, ayya rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu an-nauma, aku menjadikan hambamu ini terhalang dari tidur bilaili, pada waktu malam. Jadi gara-gara aku hambamu ini tidak tidur, kenapa ya? Baca Al-Quran. Fasyafi'ni,
maka sebagai gantinya fasyafi'ni, berilah izin aku memberikan syafaat fihi kepadanya. Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan fayusyafa'ani, akhirnya apa, Al-Quran dan puasa tadi itu diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, kemudian ada catatan kaki 2, fasyafi'ni fihi, berilah aku izin untuk memberi syafaat. Catatan kaki 2, qauluhu fasyafi'ni fihi bitasdid, ya, dengan dengan tasdid, syafa'a yusyaffi'un, tasfi'an, syafi', ya, fi'il amarnya syafi'. Iqbal syafaati, ay iqbal, terimalah syafaatku, intaha mirqatul mafatih. Kemudian ada catatan kaki 3, qauluhu fayusyafa'ani bitasdid majhulan, itu juga ditasdid fa'nya dengan mabni majhul, ayyuqbalu syafa'atuhuma wa yudkhiluhu al-jannah. Maksudnya syafaatnya diterima, artinya diterima itu pengajuan memberi syafaat itu diterima, akhirnya Al-Quran dan puasa bisa memberi syafaat. Wa yudkhiluhu al-jannah, dan menjadikan hamba yang mendapatkan syafaat itu masuk surga. Wa hadzal qaul annahu yahtamilu, wa hadzal qaul yahtamilu annahu haqiqatun bi ay yajsad, niki mestinya bi ayatajassada thawabuhuma. Pernyataan ini, apa, masalah pemberian syafaat, puasa dan Al-Quran itu ada 2 kemungkinan. Pertama apa, bi ayatajassada thawab, pahalanya itu berbentuk jasad. Artinya apa, menjelma menjadi salah satu makhluk Allah. Pahala puasa dan pahala membaca Al-Quran. Wa yakhluqullahu fihi an-nutqa, kemudian Allah memberinya kekuatan untuk bisa berkata. Wallahu ala kulli syai'in qadir, itu kemungkinan pertama. Jadi kemungkinan pertama maksud puasa dan Al-Quran ini adalah pahalanya puasa dan pahalanya Al-Quran menjelma menjadi makhluk Allah, mereka bisa berkata-kata. Kemudian kemungkinan yang kedua, wa yahtamilu annahu yuwakilu malakan yaqulu anhuma wa yahtamilu annahu ala darbim minal jasad minal majas wa tamthil, intaha faidul qadir juz 4 Sohifah 331 wa mirqatul mafatih juz 4 Sohifah 451. Juga kemungkinan kedua, yang dimaksud puasa dan Al-Quran itu meminta kepada Allah untuk diberi izin memberi syafaat, ini maksudnya adalah mereka itu yuwakilu malakan, jadi mewakilkan kepada malaikat, yang matur itu adalah malaikat. Kemudian ihtimal atau kemungkinan pemakna yang ketiga adalah annahu dur ala durbim minal majas, ini hanya perumpamaan saja betapa Al-Quran dan puasa itu memang bisa memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah, kepada kita-kita yang memang serius mau menjalankannya pada bulan Ramadan. Nah, sahabat-sahabat memori santri semuanya saja, alhamdulillah saya kira untuk pengajian kali ini kita cukupkan dulu. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.